Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriko Saputra dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis yang tengah saya rencanakan akan saya kerjakan. Baiklah, tanpa banyak membuang waktu, mari kita mulai presentasinya. Tentang perusahaan yang akan saya kerjakan, Love Store. Perusahaan yang saya akan kerjakan, saya beri nama Love Store. Yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan distributor yang melakukan impor produk-produk yang dirilis oleh industri hiburan dari Korea Selatan atau yang lebih dikenal dengan K-pop. Produk-produk yang ditawarkan dari perusahaan ini adalah produk-produk ofisial yang dikeluarkan langsung oleh agensi dan entertainment artis terkait. Di sini saya lebih memprioritaskan untuk menjual produk-produk ofisial seperti album musik, light stick, photobooks, dan official stuff lainnya seperti yang telah tertera pada layar presentasi. Dalam bisnis ini, saya Heriko Saputra selaku ketua tim dan PIC distributor dibantu oleh dua teman saya yaitu Atika Aprilia yang bertindak sebagai PIC pemasaran dan PIC keuangan serta Jessica Yuliana yang bertindak sebagai PIC sumber daya. Seperti yang telah saya sebutkan pada awal pembukaan tadi, perusahaan saya Love Store ini merupakan sebuah perusahaan distributor di mana usaha ini dibangun dengan niatan membantu sesama teman para penikmat musik-musik dari Korea Selatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan K-popers. Belakangan banyak terjadinya penipuan dan ketidaksesuaian produk yang dipesan oleh konsumen sebelumnya. Di sini kami membantu untuk meminimalisir terjadinya ketidakpuasan tersebut dengan melayani seluruh transaksi dimulai sejak pemesanan hingga sampai dengan konsumen merasa puas dengan produk yang telah kami berikan. Kami juga memberikan garansi apabila produk yang kami kirimkan mengalami kerusakan saat diterima oleh pelanggan. Jadi jika produk yang kami kirimkan terjadi kecacatan dan pelanggan tidak merasa puas, di situ kami memberikan kesempatan untuk pelanggan mengirimkan kembali produk kepada kami dan kami akan mengirimkan produk yang lebih baik lagi kepada mereka sampai mereka merasa puas. Dan target omset atau target omset yang akan saya capai selama 5 bulan ke depan, yang perkiraan akan saya capai dalam 5 bulan pertama dalam pengerjaan ini adalah 20 juta. Nah, dan target profit yang saya perkirakan akan saya dapat adalah sekitar 5 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya sasaran pelanggan. Untuk area target, kami menargetkan jangkauan pengiriman dan pemesanan ke seluruh Indonesia. Namun kita lebih menspesifikkan untuk daerah Jabodetabek dan Pulau Jawa karena rata-rata penikmat musik Korea itu sebagian besar berada di Pulau Jawa. Meski tidak dipungkiri, terdapat banyak pula di pulau-pulau lain. Di sini kami memperhitungkan dari jumlah penduduk yang ada. Dan spesifik pelanggan yang kami tuju yaitu pelanggan yang kami sasar tentu saja para kalangan K-popers dan penikmat musik Korea, tidak terbatas atas umur dan juga usia maupun gender. Pelanggan biasanya mencari produk-produk yang seperti yang kami tawarkan biasanya melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua Google Search. Yang ketiga e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya rekomendasi teman-teman terdekat. Dan yang terakhir adalah stand bazar saat ada event-event K-pop di mall-mall atau di museum atau di gedung-gedung. Selanjutnya apa sih masalah yang ditemui pelanggan saat melakukan transaksi dengan toko-toko yang lainnya, yaitu yang pertama penipuan. Banyak sekali pelanggan yang merasa ditipu oleh penjual, di mana setelah melakukan pemesanan penjual menghilang atau penjual memblokir pembeli. Selanjutnya pengiriman yang lama, lalu kerusakan pada produk, lalu produk tidak sesuai pesanan dan pelayanan penjual yang kurang memuaskan. Dan di sini kita telah bertanya pada mereka, harapan pelanggan itu tidak jauh berbeda dari masalah yang mereka hadapi saat melakukan transaksi sebelumnya, yaitu mereka tidak ingin ditipu, mereka ingin pengiriman yang lebih cepat, lalu kualitas produk yang lebih baik,
lalu produk sesuai dengan apa yang mereka pesan, lalu penjual dan pelayanan dari penjual yang ramah. Lalu bagaimana kami menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh pelanggan kami, yaitu bisnis yang kami jalankan, kami menjamin kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Kami akan memastikan pengiriman yang lebih cepat dan memastikan produk yang kami kirim dalam kondisi yang baik hingga tiba di tangan pelanggan. Baiklah, selanjutnya akan saya membahas mengenai informasi produk. Di sini produk-produk yang kami jual seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu album, lightstick, photobook dan official stuff lainnya. Album di sini di album K-pop itu biasanya tidak seperti album-album pada kebanyakan musisi di luar Korea. Album-album K-pop ini biasanya berisi dengan merchandise lainnya seperti photocard, greeting card, lalu photobook yang terdapat di dalam album tersendiri, lalu juga standee. Jadi dalam satu paket album itu terdapat banyak sekali merchandise-nya, dan di sini kami bisa membantu para pelanggan untuk mendapatkan merchandise yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Lalu lightstick, tentu saja K-popers sangat memerlukan lightstick jika mereka ingin menonton konser. Lalu photobook ini biasanya dirilis setiap 1 tahun sekali, yang berisi kumpulan photoshoot dari artis-artis idola mereka. Lalu official stuff lainnya seperti yang pada presentasi yang saya tampilkan saat ini, salah satunya adalah boneka. Lalu bisa saja dalam berbentuk tumbler, bag, lalu kalender dan yang lain-lain. Apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan agensi idola terkait. Dan perencanaan pembuatan bisnis ini dimulai dari meningkatnya peminat musik Korea atau K-popers, sementara para pelaku bisnis di bidang ini belum terlalu banyak berkembang. Di sini saya mengambil kesempatan untuk menawarkan produk-produk yang sama seperti para pesaing terdahulu dengan memberikan kepuasan atas pelayanan terhadap para pelanggan. Para pesaing yang akan saya hadapi tentu saja para pendahulu yang lebih memiliki pengalaman yang lebih lama. Namun di sini kami memiliki kelebihan tersendiri, di mana kami akan memberikan garansi terhadap produk yang kami kirimkan hingga sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Dan juga seperti yang telah saya sebutkan tadi, pelanggan dapat memesan merchandise dari album yang mereka inginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dengan pelanggan. Strategi pemasaran yang akan saya gunakan di sini yaitu endorsement di sosial media seperti Instagram dan TikTok, lalu juga Twitter. Selanjutnya giveaway, lalu pemberian bonus pada pembelian tertentu, serta bazar di setiap event-event K-pop. Lalu pelayanan terhadap pelanggan. Jika ada pelanggan yang akan hendak bertanya mengenai produk yang kami jual, kami akan menjawab semua pertanyaan dan memastikan pelanggan cukup mengerti dengan penjelasan yang diberikan. Jika pelanggan tertarik untuk membeli, kami akan menawarkan beberapa program promo bagi para pembeli pertama. Pelanggan telah setuju dengan transaksi yang akan dilakukan. Selanjutnya kami akan bertanya mengenai kuantitas, alamat pengiriman, serta pesanan tambahan dari para pelanggan. Kami akan terus melayani pelanggan saat dimulainya transaksi hingga produk diterima oleh pelanggan serta pelanggan merasa puas dengan produk yang telah diterimanya. Lalu produk yang kami jualkan dapat dipesan melalui Instagram kami yaitu @kpop.lovestore atau melalui WhatsApp yang telah tertera pada layar presentasi yang saya tampilkan saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber daya. Di sini saya akan membahas mengenai tiga tim yang mengambil andil peran dalam usaha yang tengah kami lakukan ini, yaitu saya, Heriku Saputra, selaku ketua tim dan PIC distributor, memiliki keahlian leadership, membaca pasar pelanggan, dan juga mengkoordinasi tim. Tanggung jawab saya itu mengatur setiap transaksi, memastikan penerimaan barang dari distributor dan pengiriman barang ke pelanggan. Indikator keberhasilan yang harus saya capai yaitu tidak adanya kendala saat penerimaan dan pengiriman barang.
Lalu selanjutnya Atika Aprilia yang bertindak sebagai PIC pemasaran dan PIC keuangan. Keahlian yang dimiliki Atika yaitu editing foto, pemasaran produk, akuntansi dan administrasi. Tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Atika yaitu update produk terbaru, pemasaran dan melayani pelanggan. Selanjutnya indikator keberhasilan yaitu tidaknya komplain dari pelanggan, dan juga feeds atau tampilan di sosial media seperti Instagram dapat menarik pelanggan. Selanjutnya yaitu Jessica Yuliana yang bertindak sebagai PIC sumber daya. Keahlian Jessica Yuliana yaitu keahliannya membaca situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh perusahaan, bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan indikator keberhasilan Jessica Yuliana yaitu tidak terjadinya kekurangan sumber daya. Selanjutnya peralatan yang dibutuhkan yaitu pertama tentu saja laptop dan ponsel sebagai media pemasaran, lalu kertas packing, bubble wrap, kardus dan printing. Lalu mitra penyedia barang yang akan bekerja sama dengan kami yaitu KMP Holdings atau Korean Music Power dan juga KKOM, di mana dua distributor ini merupakan dua distributor terbesar di Korea Selatan dalam mendistribusikan album-album dari setiap idol penyanyi di Korea. Selanjutnya, biaya yang dibutuhkan meliputi biaya bea cukai, biaya distributor, biaya pemasaran, biaya packaging, dan biaya lain-lain. Untuk presentasi besaran setiap biaya dapat dilihat dari diagram yang telah saya tampilkan pada layar presentasi. Selanjutnya, di layar presentasi juga telah tersedia diagram mengenai perkiraan profit penjualan dalam 5 bulan ke depan. Di sini saya belum, karena perusahaan saya baru hendak melakukan perencanaan pembangunan usaha. Di sini kami belum memiliki laporan keuangan yang dapat kami tampilkan di sini. Jadi kami masih memiliki kami akan menampilkan mengenai perkiraan profit penjualan selama 5 bulan ke depan. Baiklah, itu tadi presentasi bisnis yang akan saya dan teman rekan-rekan saya laksanakan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.